Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengawetan bahan pangan. Bahan pangan seperti yang kita ketahui, ketika dia dipanen masih terdapat aktivitas metabolisme di dalam bahan pangan tersebut. Nah, jika hal ini dibiarkan secara alami, bahan pangan tersebut akan mengalami kebusukan. Nah, tujuan dari pengawetan di sini adalah memperlambat metabolisme tersebut agar bahan pangan tersebut dapat lebih lama bertahan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengawetan bahan pangan yang di dalamnya berisi jenis-jenis pengawetan bahan pangan. Di sini kita akan membahas tentang 3 jenis pengawetan, yaitu pengawetan secara alami, pengawetan secara biologis, dan pengawetan secara kimia. Apa sih perbedaannya? Yang pertama adalah pengawetan secara alami. Ya, di dalam bahan pangan itu terdapat mikroorganisme dan enzim-enzim yang secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan. Nah, kerusakan ini bisa diminimalisir dengan cara pemberian panas atau pemberian suhu rendah atau pendinginan. Lah kok bisa? Ya, kemarin kan udah dibahas. Kalau mikroba itu bisa hidup di rentang suhu 6 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kalau pengen mematikannya berarti harus pemberian treatment di mana suhunya di bawah 6 derajat atau di atas 60 derajat Celcius seperti itu. Nah, selain itu pengeringan juga bisa menjadi pengawetan secara alami karena mikroba itu tidak. Jika pada pengawetan secara alami tadi kita tidak menambahkan bahan-bahan apapun, jadi hanya pemberian suhu saja atau pemberian panas saja, di pengawetan secara kimia ini kita memberikan tambahan bahan-bahan kimia, baik itu kimia alami maupun kimia sintetis. Nah, kimia alami contohnya apa? Seperti gula dan garam, kemudian mungkin pemberian jeruk. Nah, itu merupakan bahan kimia alami. Gula, garam kenapa kok bisa mengawetkan? Karena dia bisa menarik kadar air dari bahan pangan atau istilahnya osmosis. Kemudian kalau jeruk dia bisa mengawetkan karena dia menurunkan pH. Kemarin kan mikroba itu bisa hidup di rentang suhu netral ya. Nah, kalau dikasih asam kan dia nggak bisa hidup secara optimal. Begitu. Nah, kemudian untuk yang kimia sintetis, nah itu banyak. Yang ketiga, pengawetan secara biologi. Nah, di sini pengawetan secara biologi itu adalah mematikan mikroorganisme yang ada pada bahan pangan dengan memasukkan mikroorganisme pengawet, tentunya yang tidak merugikan ya. Nah, seperti proses peragian, fermentasi. Nah, peragian itu seperti pada tempe, kemudian fermentasi itu seperti pada keju, yogurt, seperti itu. Dia bisa menambah masa penyimpanan. Tapi ini juga bisa berpotensi menyebabkan kerusakan juga karena kemarin kan kita sudah bahas kamir. Nah, kamir itu tadi kita udah bahas tentang jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke teknik pengawetan bahan pangan. Nah, di sini ada 6 teknik.
pengawetan bahan pangan ada pengawetan suhu tinggi, suhu rendah, pengeringan dengan bahan kimia secara biologis, dan pengalengan atau pengemasan. Nah, di kesempatan pertama ini, di bagian pertama ini kita akan membahas kita awali dengan pengawetan suhu tinggi. Nah, teorinya adalah semakin tinggi jumlah panas yang diberikan, maka semakin banyak mikroba yang mati. Kemarin kan mikroba bisa hidup di suhu berapa? 6 sampai 60 ya. Jadi kalau suhu tinggi itu berarti di atas 60. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengawetan suhu tinggi adalah tinggi suhu dan waktu pemberian panasnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Jangan sampai pemberian suhu ini dia berpotensi merusak bahan pangan. Jangan sampai dikasih suhu tinggi tujuannya untuk mengawetkan, tapi ternyata nutrisinya Blanching atau blansir ini merupakan proses termal pemberian suhu dengan suhu 75 sampai 95 derajat Celcius dalam rentang waktu 1 sampai 10 menit. Nah, ini tergantung jenis bahannya ya. Nah, biasanya blanching itu dilakukan di buah-buahan dan sayuran. Nah, blanching ini disebut dengan pemanasan pendahuluan. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya blanching ini dilakukan sebelum bahan tersebut dilakukan proses pengawetan lainnya. Mungkin dikeringkan, dikalengkan, atau dibekukan. Nah, tujuan blanching ini adalah menurunkan jumlah mikroba. Jadi di proses blanching ini hanya mikroba-mikroba yang patogen saja yang dimatikan. Sementara yang lainnya masih dibiarkan. Kenapa kok dibiarkan? Nah, blanching itu ada 3 metode, yaitu dengan cara direbus atau istilahnya water blanching, kemudian dikukus dengan steam blanching, kemudian ada hot gas blanching atau dengan menggunakan gas panas. Nah, ini yang eh, familiar dengan kehidupan kalian itu mungkin merebus, jadi dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Kemudian kalau pengukusan berarti dia menggunakan uap dari perebusan itu. Nah, jadi itu adalah blanching. Nah, tiap-tiap metode itu punya kelebihan dan kekurangan. Misal kayak perebusan itu dia kekurangannya adalah vitamin-vitamin bisa larut di air. Nah, kemudian pengukusan dia kelebihannya bisa selanjutnya pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini biasanya dilakukan di bahan-bahan susu ya. Nah, dia tingkat suhunya lebih tinggi dibandingkan blanching tadi. Dia sekitar 60 sampai 105 derajat Celcius. Waktu pemanasannya mulai dari 15 detik hingga 30 menit tergantung jenis dan bahan. Nah, kalau blanching tadi tujuannya membunuh mikroba patogen, nah pasteurisasi ini ada tambahannya, yaitu dia membunuh juga bakteri-bakteri pembusuk, termasuk juga inaktivasi enzim. Jadi yang di blanching tadi enzimnya masih dibiarkan, kalau di sini dia diinaktivasi. Nah, kalau pasteurisasi ini dia bisa mengawetkan dalam hitungan hari hingga bulan. Loh, kok cuman hitungan hari dan bulan, Pak? Padahal susu-susu yang ada di Indomaret, Alfamart, dan minimarket lainnya itu biasanya bertahan sampai bertahun-tahun, Pak. Ya, karena yang dilakukan di industri itu tidak hanya menggunakan pasteurisasi saja, dia menggunakan kombinasi dari berbagai macam pengawetan bahan pangan.
Nah, yang ketiga ini sterilisasi. Sterilisasi ini menggunakan suhu yang tinggi. Dia di atas 100 derajat Celcius. Nah, biasanya yang dipakai itu 121 derajat Celcius. Nah, dia tujuannya di sterilisasi ini dia membunuh sebagian besar mikroba. Jadi hampir semuanya mati. Dan enzim-enzim pun juga ikut rusak biasanya. Nah, dia kenapa kok pakai sterilisasi? Dia tujuannya untuk mengawetkan bahan dalam waktu yang lama, dari hitungan bulan hingga tahunan. Nah, ini yang istilahnya bisa mengawetkan paling lama di. Tadi suhu tinggi, sekarang pengawetan dengan suhu rendah. Nah, pengawetan suhu rendah berarti dia diberi suhu yang lebih rendah, jadi di bawah 6 derajat tadi ya. Nah, tujuannya apa? Dia tujuannya inaktivasi mikroba dan enzim dalam bahan pangan. Nah, yang perlu dicatat adalah inaktivasi. Artinya apa? Artinya mikroba dan enzimnya ini tidak dibunuh, tidak dibuang, tapi hanya dinonaktifkan saja. Jadi ketika nanti kok dia sudah dikeluarkan dari freezer, terus dia sudah suhunya kembali normal, mikroba-mikroba dan enzim di dalam bahan pangan itu dia aktif kembali. Nah, makanya dia tidak bisa lama dalam proses pengawetannya. Nah, suhu rendah ini kenapa kok dia dilakukan? Wong dia tidak bisa mengawetkan lama karena dia bisa menjaga kandungan nutrisi lebih baik dibandingkan pengawetan yang lain. Karena enzim-enzimnya tadi hanya diinaktivasi lagi, vitamin-vitamin nutrisinya masih. Sebelum kita membahas tentang pendinginan dan pembekuan, kita bahas dulu faktor yang mempengaruhi daya simpan pada suhu rendah. Yang pertama adalah jenis bahan pangan. Jadi jenis bahan pangan ini mempengaruhi daya simpannya. Kenapa? Karena tiap benda, tiap bahan pangan itu dia punya namanya suhu optimum. Suhu optimum itu berarti suhu yang paling baik untuk menyimpan bahan pangan tersebut. Misalnya kayak daging itu membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan uh, tumbuh-tumbuhan atau sayur maupun buah-buahan. Nah, seperti itu. Kemudian tingkat kematangan juga mempengaruhi. Jadi semakin matang bahan pangan, misalkan buah-buahan itu biasanya daya simpannya lebih pendek dibanding yang masih mentah. Kemudian kondisi fisik bahan pangan, kemarin udah bahas kerusakan fisik. Nah, kondisi fisik itu juga sekarang kita bahas perbedaan antara pendinginan dengan pembekuan. Nah, di pengawetan dengan suhu rendah ada pendinginan dan pembekuan. Nah, bedanya bisa kalian lihat di sini dari suhunya. Nah, kalau pendinginan itu suhunya dari -2 sampai 8 derajat Celcius. Sementara untuk pembekuan dia suhunya 0 sampai -24 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ya lebih rendah yang pembekuan. Nah, ada juga pembekuan yang disebut dengan pembekuan cepat. Itu bahkan dilakukan di suhu -24 sampai -40 derajat Celcius. Nah, itu jadi es ya, membeku sekali itu ya. Nah, terus bedanya apa dalam lama penyimpanan? Nah, kalau pendinginan itu dia bisa bertahan dalam hitungan hari sampai minggu. Sementara untuk pembekuan dia bisa mencapai berbulan-bulan atau bahkan
beberapa tahun. Nah, makanya biasanya kalau pengiriman bahan pangan dari satu negara ke negara lain, mereka melakukan dengan cara dibekukan terlebih dahulu. Oh iya, di bagian blanching tadi kan disebut sebagai uh, pemanasan mendalam. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pengawetan dengan pengeringan. Kemarin udah dibahas juga kalau bakteri mikroba itu dia bisa hidup di bahan pangan yang kadar airnya tinggi. Nah, pengeringan ini tujuannya menghilangkan sebagian air dari bahan pangan tadi. Jadi kadar airnya rendah, dia lebih awet. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengeringan ini, cepat lambatnya pengeringan. Nah, yang pertama luas permukaan. Jadi semakin luas permukaan benda, proses pengeringannya lebih cepat. Contohnya kayak ikan asin. Ikan asin tuh kenapa kok harus dibelah jadi dua baru dikeringkan? Nah, tadi supaya luas permukaan bendanya lebih besar, jadi proses pengeringannya lebih cepat. Kemudian suhu pengeringan, jelas ya, semakin tinggi suhu tentu pengeringannya juga semakin cepat. Aliran udara, nah aliran udara ini semakin bagus alirannya, Kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari pengeringan? Nah, kelebihannya yang pertama bahan menjadi lebih awet. Nah, namanya juga pengawetan ya. Kemudian volumenya jadi lebih kecil. Nah, kalau dia kering kan otomatis dia ukurannya semakin kecil kan volumenya. Nah, volume lebih kecil biasanya diikuti dengan berat bahan yang berkurang. Nah, jadi kalau pengen ngirim-ngirim, pengen mengurangi volume, nah itu bisa kamu lakukan pengeringan. Kemudian kekurangannya yang pertama sifat asal bahan bisa berubah. Jadi yang tadinya misal kayak buah itu berair, kalau dikeringkan nanti dia jadi kering. Nah, kayak kismis itu. Nah, kemudian mutu bahannya juga berkurang. Nah, jadi vitamin-vitamin yang terkandung dalam air nanti kan juga ikut hilang. Kemudian beberapa bahan kering perlu pekerjaan tambahan sebelum dikonsumsi. Nah, jadi yang tadinya dikeringkan itu harus diolah. Nah, sekian ya materi hari ini. Silahkan kalian pelajari dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau mungkin kamu bisa sampaikan di grup Telegram kelas kalian. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.